Sejumlah kasus kekerasan seksual menggemparkan dunia kesehatan tanah air. Di Bandung, Jawa Barat, seorang dokter residen anestesi, Priguna Anugrah, diduga melakukan tindakan perkosaan terhadap keluarga pasien berinisial FH di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang mendampingi ayahnya yang saat itu dalam kondisi kritis. Pelaku meminta korban melakukan transfusi darah sendirian tanpa ditemani keluarganya. Kini, dokter PPDS pelaku pemerkosaan telah diringkus pada 23 Maret di sebuah apartemen di Kota Bandung 5 hari usai kejadian. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, seorang dokter kandungan atau spesialis obgyn bernama M. Syafril diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien USG di salah satu klinik swasta. Video dugaan pelecehan pun beredar dan viral di media sosial. Kini pelaku telah diamankan pihak polisian dan sedang dilakukan pemeriksaan. Diduga kuat korban lebih dari satu orang. Ya pemirsa, Andi masih bersama 30 menit bersama Kabinet Merah Putih dan saya juga masih bersama dengan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Bapak, ini ada yang menarik di sudut ruang kerja Bapak. Ini ada, saya melihat banyak sekali miniatur burung hantu nih Pak. Memang hobi mengkoleksi miniatur burung hantu Pak? Sebenarnya hobinya waktu dulu pertama kali bisa ke luar negeri ngumpulin apa tuh? Gantungan kunci. Gantungan kunci, benar. Bisa ngumpulin snowball. Okay. Udah sampai banyak sekali itu, sampai ratusan. Yang terakhir saya lihat nih burung hantu lucu juga, karena setiap kali datang ke kota-kota saya suka beli kan. Stiker juga. Jadi koper saya tuh penuh stiker-stiker dari segala macam kota yang saya pernah datangi di seluruh dunia. Kenapa pilihnya burung hantu Pak? Burung hantu karena ya dia melambangkan apa ya? Kebijaksanaan, dia melambangkan ilmu, dia melambangkan wisdom. Dia melambangkan ya masih orang yang tenang tapi pinter, berpikiran jauh. Jadi saya pikir ini kayaknya bagus ini untuk sebagai motivasi agar saya bisa jadi kayak mereka gitu. Dia biasa diam. Kalau saya kan orangnya nggak sabaran gitu kan. Pengen segala macam cepat. Kalau lihat ini kan inspirasi bahwa harus bisa lebih tenang dan lebih kalem gitu ya. Ini mungkin kita berbicara sedikit terkait dengan beberapa waktu belakangan nih kasus yang heboh ini ya Pak ya, terkait dengan dokter residen yang melakukan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung nih Pak. Dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa sikap yang dilakukan oleh Kemenkes? Saya sejak jadi Menteri Kesehatan itu sekarang udah jalan tahun ke-5 ya. 2 tahun pertama kan beresin COVID, jadi nggak sempat mikir yang lain. Nah mulai tahun ketiga kita ngeliat nih bahwa memang ada sesuatu yang fundamental mesti dirapihkan lah, diperbaiki di pendidikan kedokteran, terutama juga untuk di pendidikan spesialis. Ya, kita mulai waktu dulu kalau ingat ada bullying. Gitu. Kok bisa sampai begitu? Jadi ada tekanan kejiwaan yang sangat besar terjadi di banyak PPDS dengan argumentasi supaya datanya kuat, supaya teruji gitu. Wah, kadang-kadang tekanannya lebih tidak sistematis dan tidak terukur dibandingkan dengan tentara dan Polri gitu yang memang membutuhkan ujian atau ketahanan mental tertentu ya. Jadi saya lihat udah banyak tuh terjadi anomali-anomali dan Kemenkes sudah mengeluarkan beberapa aturan yang tegas untuk memperbaiki itu sistem budaya pendidikan di dokter spesialis. Ya. Sempat berkembang, malah terakhir puncaknya kan yang di Universitas Diponegoro kan ada yang meninggal waktu itu kan, karena dia bunuh diri si PPDS. Ya, itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di sistem pendidikan dokter spesialis kita. Nah, yang terjadi lagi terakhir ini di Universitas Pajajaran di Bandung, jadi peserta pendidikannya ternyata melakukan tindakan yang di luar nalar lah. Padahal yang bersangkutan ya pasti pinter ya kalau ambil pendidikan spesialis dan berkeluarga juga.
Ya sekali lagi kalau kita secara objektif melihat, itu pasti ada masalah mental, ada masalah kejiwaan. Penyebabnya apa, ya itu harusnya bisa dideteksi. Tapi apa yang sudah Kemenkes lakukan ke depannya untuk terus memperbaiki budaya pendidikan dokter spesialis yang ada sekarang. Kita rasa memang harus secara serius diperbaiki. Nah, pendidikan itu kan harus ada sistem, tapi harus aja juga mekanisme reward and punishment supaya ada efek jerahnya. Jadi sudah kita lakukan, pertama kita mereview dulu, kita freeze dulu ini anestesi, karena kejadian di Semarang juga anestesi yang sampai bunuh diri kan. Jadi ada apa ini dengan pendidikan spesialis anestesi ini, kok kejadian terus? Jadi kita review dulu, 1 bulan kita freeze dulu, kita mau lihat apa yang harus diperbaiki dengan Fakultas Kedokteran Unpad dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin agar kedepannya sistemnya berjalan dengan baik dan benar, sehingga nggak terjadi lagi kayak gini, karena masyarakat akan sangat dirugikan. Masyarakat akan dirugikan. Jadi kita akan freeze dulu ini 1 bulan sambil kita melihat kita mau memperbaiki apa. Yang kedua, emang ini harus ada efek jerah. Jadi sama seperti yang sampai bunuh diri di Universitas Diponegoro di Semarang, ini juga harus ada efek jerah bagi pelakunya. Kita mencabut STR, surat tanda registrasi, dan juga SIP-nya. Jadi yang bersangkutan tidak bisa praktek lagi. Karena itu kan sekarang STR dan SIP ada di Kementerian Kesehatan. Kalau ini dibiarkan, diakomodasi, kemudian ya udahlah nanti bisa balik, itu kenyataannya tidak, orang nanti akan permisif. Jadi akan membiarkan. Jadi kita harus tegas di sini. Itu tegas akan kita langsung kita cabut. Nah, yang ketiga, ya, sekarang saya minta, ini kan masalah kejiwaan. Ya. Yang tidak tertangani, tidak teridentifikasi, jadi menyengsarakan masyarakat. Kalau yang kejadian di Universitas Diponegoro kemarin, anestesi juga itu kena ke dia, tidak ke orang lain. Ini kan ke orang lain. Oleh karena itu saya mewajibkan untuk semua rumah sakit Kemenkes yang menjadi rumah sakit pendidikan, pada saat masuk harus dipastikan tes kejiwaan, tes mentalnya dilakukan. Dilakukan di tempat sehingga mereka tidak bisa chat GPT tanya teman-temannya curang. Harus dilakukan di tempat supaya bisa kita lihat desain yang benar. Dan saya minta selain di awal, setiap 6 bulan untuk PPDS harus dilakukan. Karena kalau enggak nanti ada tekanan-tekanan ke mereka yang mungkin berat. Mereka nggak bisa omong, karena kalau omong nanti dibully, di sosial media dibilang cengeng, dibilang generasi stroberi, padahal mentalnya sudah rusak. Nah, akibatnya jadi kayak begini. Nah, itu yang sudah kita lakukan 3 hal tersebut. Kalau kita berbicara terkait dengan tadi prioritas PR yang diberikan oleh Presiden Prabowo, salah satunya adalah terkait dengan kasus TBC yang terjadi di Indonesia. Ada 81% kasus TBC di Indonesia yang berhasil ditemukan di tahun 2024. Ini seperti apa langkah-langkah dari Kemenkes untuk menanggulangi ini? TBC ini penyakit yang udah ada ratusan tahun. Ini penyakit juga yang sudah membunuh jauh lebih dari COVID. 1 miliar orang udah meninggal. COVID paling berapa puluh juta. Ini 1 miliar orang, lebih besar daripada yang meninggal pada saat Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ke-1 dijumlahkan. Memang ini kejadiannya banyak di negara-negara berkembang. Indonesia tuh ranking nomor 2 dari bawah, sesudah India. Ya. Setiap tahun, data dari WHO ada sekitar 1 juta orang yang terkena. Tapi waktu saya masuk di tahun 2020, yang bisa ketemu, teridentifikasi bahwa dia kena TBC, itu di bawah 500.000. Jadi bayangin yang sisanya itu tidak teridentifikasi TBC. Dia bisa menularkan penyakit TBC ya kan? Kita nggak tahu juga apakah di ruangan ini ada TBC apa enggak, gitu kan? COVID kan dulu begitu kita survei PCR tahu COVID kan dimasukin Peduli Lindungi, ininya hitam kan, dia nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana. TBC kan nggak seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang kita screeningnya kita tingkatkan supaya ketahuan, karena TBC itu penyakit penular. Kalau ketahuan harusnya diisolasi dong, atau dikasih obat, karena udah dikasih obat beberapa kali dia otomatis berhenti penularannya. Nah, kita biasa naikin dari hampir 500.000, 400.000-an berapa gitu di 2021
sekarang udah 840 ribuan yang ketemu by name by address. Kalau udah ketemu, bisa kita kasih obat. Kalau dikasih obat, dia berhenti menularkan. Bapak sendiri ini sudah 2 kali menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Yang awalnya ini berkecimpung di dunia perbankan ini, Pak. Ada nggak sih, Pak, ini tantangannya di Kemenkes ini bagi Bapak? Ya dulu waktu di perbankan ngurusin manusia juga. Iya. Cuma ngurusin hartanya, gitu. Sekarang ngurusin manusia, yang diurusin nyawanya. Ya, jadi kalau saya ditanya, duitnya lebih banyak yang ngurusin harta. Tapi kepuasan jiwa dan amal lebih banyak ngurusin nyawa. Di Kemenkes. Tapi kalau untuk tantangan tersendiri nih Pak, terkait dengan penanganan permasalahan yang ada di Kemenkes atau masyarakat luas dari Kemenkes sendiri, itu seperti apa? Kesehatan ini sebenarnya nggak bisa didekati dengan kamu harus begini, kamu harus begitu, gitu. Nggak bisa sifatnya instruktif, gitu. Kesehatan itu harus sifatnya inklusif dari yang bersangkutan. Jadi kalau kita bikin program, ada program vaksinasi, ada program misalnya makan bergizi, ada program misalnya cek kesehatan gratis, itu nggak akan 100% menyelesaikan masalah kesehatan di mana kita harus menjaga rakyat kita sehat. Masalah kesehatan itu kalau selesai kalau Deswita merasa saya harus sehat, saya nggak mau sakit. Ini untuk kedepannya ada program khusus nggak Pak yang difokuskan untuk kesehatan masyarakat Indonesia? Nah, kesehatan itu tadi kan supaya fokusnya namanya juga Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan atau Menteri Kedokteran, gitu ya. Jadi tugasnya kita menjaga manusia, rakyat kita tetap sehat. Itu agar berjaga tetap sehat, yang paling penting fokusnya di program promotif dan preventif. Program mendidik masyarakat kita agar ngerti hidup sehat itu seperti apa. Yang kedua, mencegah agar jangan sampai sakit. Nah, untuk yang preventif, kita lakukan dengan cek kesehatan gratis dari Pak Presiden Prabowo. Diharapkan 280 juta orang bisa dicek, termasuk Deswita dan teman-teman di sini ya. Dicek sehat apa enggak, tekanan darahnya tinggi apa enggak, gulanya tinggi apa enggak, kolesterolnya apa. Kalau misalnya tinggi sebelum kena serangan jantung atau stroke dan wafat, minum obat dulu. Datang ke puskesmas gratis. Tapi yang sekarang kita mau kejar, dan itu ada hubungannya juga dengan media, saya butuh mendidik masyarakat agar mereka mengubah gaya hidupnya jadi gaya hidup sehat. Makan diatur, kopi jangan pakai kopi susu manis, suka lagi Pak kopi susu. Pakai americano aja. Makannya juga jangan semuanya super ini pakai telur, tapi juga sayuran sama protein, gitu kan. Geraknya, olahraganya jangan berhenti, karena WHO bilang 30 menit sehari, 5 hari seminggu harus olahraga di atas 120, itu jantungnya, gitu kan. Dan jaga berat badan. Terima kasih Pak Budi sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami ya sore hari ini. Dan demikian pemirsa 30 menit bersama Kabinet Merah Putih, saya Deswita Bionda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak.